patroli laut yang dilakukan oleh Satpol Airut dari Polres Nunukan Kaltara membuahkan hasil bro. Yang rencananya untuk mengantisipasi penyelundupan barang-barang ilegal. Malah tim mendapatkan narkotik jenis sabu yang diumpetin di dalam drum sebanyak 31 kg. Dan rencananya nih sabu-sabu tersebut mau dibawa ke Parepare bro oleh pekerja imigran. Bravo Satpol Airut Polres Nunukan. Jaya selalu di laut. Penyelundupan barang ilegal dari Malaysia lewat Sebatik dan Nunukan masih marak. Mengatasi, polisi terus gencar memberantas juga mengantisipasi. Seperti kali ini, Kasatpol Airut Polres Nunukan Ibtu Muhammad Ibnu Robani mengumpulkan tim untuk kembali patroli. Ya, saya kumpulkan rekan-rekan sini. Ada beberapa atensi yang akan saya sampaikan terkait maraknya. Maraknya adalah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Nunukan. Ya. Mungkin setelah ini Pak Kanit terus fokusnya malam ini kita akan melakukan penyelidikan terkait kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat ya, yang dicurigai ya, barang-barang terlarang. Saya harapkan pada malam hari ini kita maksimalkan ya. Sebelum turun ke laut, tim kembali mantapkan persiapan, termasuk terkait adanya sasaran mencurigakan hingga kemungkinan penyelundup melawan. Ada informasi bahwa malam ini akan ada perahu yang memuat orang dan barang yang akan naik ke kapal Pelni menuju Sulawesi, yang juga berisi barang yang tidak melalui jalur resmi. Kita laksanakan kegiatan kita awali berdoa. Siap gerak. Berdoa menurut Ramadan. Doa selesai. Mulai. Ya, tujuan pertama, tim tindak lanjuti laporan warga bahwa ada perahu pengangkut muatan mencurigakan, diduga pekerja imigran dan barang ilegal dari negeri jiran. Disebut turun di dermaga lahan batu, perahu ini diburu. Sesuai informasi dari masyarakat tadi, kita akan melakukan pengecekan terhadap satu perahu yang berisi muatan penuh, bawaan dari penumpang yang akan pulang kampung menaiki kapal Pelni malam ini. Baik rekan-rekan, langsung kita laksanakan sesuai CP kita yang sudah kita sepakati. Perahu yang ternyata penuh muatan didapati dan langsung dihampiri. Penumpang juga barang bawaan ini pun diperiksa. Seluruh penumpang, dokumennya, juga muatan perahu dicek. Sejumlah barang kian mencurigakan. Masuk drum plastik besar yang ditutup rapat bahkan diikat kuat dengan kawat. Di X-ray kali Pak ya? Supaya untuk lebih jelas. Sepertinya ini berisi barang yang mencurigakan. Apakah dia tidak melalui cukai ataupun ada barang narkotika atau seperti kosmetik di dalam drum ini. Selamat. Tim berkoordinasi dengan personel Bea Cukai untuk lebih dalam memeriksa. Mau minta bantuan dari pihak Bea Cukai untuk melakukan pengecekan melalui X-ray karena
kami curigai ada barang yang di dalam drum yang susah kami untuk mengecek dan membongkarnya. Ya, mungkin lebih gampangnya kalau kita masukkan ke X-ray, Bang. Ya, anggota saya segera meluncur. Oh, baik, Bang. Makasih, Bang. Nanti ketemunya di Sama-sama, Bang. Pelabuhan Tunontaka, Bang. Baik, siap. Hasil koordinasi dengan pihak Bea Cukai bahwa dari petugas Bea Cukai akan membuka X-ray malam ini untuk sama-sama bekerja sama dengan Gakum Pol Air untuk melakukan pengecekan mulai X-ray barang-barang bawaan dari para pekerja migran Indonesia yang akan pulang kampung ke daerah Sulawesi. Barang-barang mencurigakan pun dibawa ke tempat pengecekan Bea Cukai di Pelabuhan Tunontaka. Satu persatu barang dicek, kecurigaan terbukti. Drum tak hanya berisi barang bawaan, melainkan diduga berisi pula narkotika. Ada indikasi, Bang? Kemungkinan, Bang, kayaknya kemungkinan besar sabu, Bang. Kita buka aja coba. Kita pastikan aja, Pak ya. Siap. Kita melakukan pengecekan. Siap. Kita buka barangnya, Bang ya. Ayo. Kita buka sama-sama, Bang ya. Nanti kita panggil pemiliknya, sekalian kita buka sama-sama. Siap. Satu kali lanjut. Itu sabu. Puluhan paket berisi sabu dan sejumlah kemasan berisi ratusan ekstasi didapati petugas. Bergegas, petugas lanjut tancap gas. Baik, tadi setelah kita lakukan pemeriksaan dan hasil pengecekan bahwa diduga terdapat 31 bungkus narkotika golongan 1. Untuk mempersingkat waktu, segera kita datangi posisi barang yang informasinya lagi di rumah kontrakan di daerah Jalan Liba. Oke, langsung kita berangkat. Diketahui pemilik drum ini memang pekerja migran Indonesia yang baru datang. Di Indonesia, ia rencananya akan melanjutkan perjalanan ke Parepare, Sulawesi Selatan dengan kapal Pelni. Saat ini, pemilik drum dan sejumlah pekerja lainnya masih berada di rumah penampungan sementara. Siapa? Ada sabun lain. Ya, drum kita. Kamu ada juga drum? Ada juga kan drum? Berapa drum dong? Ada drum kan? Satu. Kau berapa drum? Hah? Gabung orang sama dia? Hah? Diri kau sendiri aja? Satu aja drum? Apa nama drum? Apa tulisan apa drumnya? Di depan. Biarlah. Kenal dulu. Membawa barang dengan drum saat berperahu disebut bukan hal baru. Selain muak, banyak drum pun mengapung jika terjadi sesuatu. Namun ternyata drum tak luput disalahgunakan. Irfan mengaku membawanya. Ia sebut dijanjikan 10 juta kalau berhasil membawanya. Lebih lanjut memeriksa, terlebih narkoba yang dibawa banyak jumlahnya dari rumah penampungan Irfan dibawa. Perjalanannya dari Malaysia, jadi barangnya berangkat duluan lewat dia juga, kemudian dia baru berangkat. Jadi nanti barangnya di sini diambil. Jadi dia diupah dikasih karena yang ngirim itu kan temannya sendiri kan udah teman, cuma dikasih ke 10 juta. Tapi untuk semua ongkos udah ditanggung yang di Malaysia. Ditengarai penyelundupan dengan menitipkan barang haram lewat para buruh gelap dan pekerja migran ilegal seperti ini bukan pertama kali. Polisi terus mendalami, juga menelusuri jaringan penyelundupan sabu dan ekstasi jalur ini.